Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryaldi Kaspari, mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, angkatan tahun 2018 dengan nomor BP 1810832039. Di video ini saya akan mempresentasikan proposal mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan Masyarakat Kecamatan Pauh pada pemilu 2019, yang mana proposal ini diajukan sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Metode Penelitian Ilmu Politik Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aidinil Zetra dan Bapak Muhammad Fajri. Adapun bab 1 pendahuluan, pertama latar belakang. Dalam setiap ajang pemilihan umum, tingkat pendidikan seseorang akan selalu mempengaruhi tingkat partisipasi politiknya. Hal ini dikarenakan cakupan pengetahuan yang ia miliki membuatnya menyadari betul hak memilih dan dipilih yang harus ia gunakan, seperti partisipasi politik masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Padang yang telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari presentasi pemilih pada pemilu tahun 2019 kemarin. Dalam kehidupan kenegaraan, pemilihan umum adalah perwujudan dari sistem demokrasi, namun seiring dengan berkembangnya pemilihan umum di Indonesia, tingkat kesadaran penduduk juga ikut berkembang. Banyak faktor yang bisa saja mempengaruhi hal tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat adalah tingkat pendidikan yang dimilikinya. Peneliti sendiri melihat sebuah fenomena di mana tingkat pendidikan yang tinggi juga turut menyebabkan tingkat partisipasi politik menjadi tinggi. Hal ini terjadi pada masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh yang memiliki presentasi partisipasi politik yang meningkat pada pemilu 2019 dari pemilu 2014. Dalam konteks ini, peneliti mengkaitkan antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi politik dalam ajang pemilihan umum. Di sini peneliti melihat jika tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh tinggi, maka akan turut menaikkan tingkat partisipasi politiknya. Dari hal inilah masalah pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh. Memperhatikan pemikiran peneliti tersebut, maka penelitian ini bermaksud melakukan kajian pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh pada pemilu 2019. Berikutnya ada rumusan masalah. Mengacu pada angka partisipasi atau keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat, dikutip dari harian haluan.com bahwa masyarakat di Sumatera Barat dalam menggunakan hak pilihnya meningkat dari pemilih sebelumnya. Jika pemilu 2014 partisipasi pemilih hanya 71%, pemilu serentak tahun 2019 kemarin naik menjadi 79,6%. Angka ini melebihi target KPU Sumatera Barat, bahkan mengalahkan target nasional yakni 77,5%. Untuk dua kecamatan di Kota Padang yang peneliti pilih sendiri, yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh, memiliki jumlah penduduk yang berbeda yang pastinya juga turut berimbas pada tingkat partisipasi politik masyarakatnya. Merujuk pada salah satu penelitian terdahulu, yaitu pada tahun 2016 oleh Rina Rahman Oli dan kawan-kawan yang juga meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik. Pada penelitian tersebut mengungkapkan fakta bahwa adanya pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat partisipasi politik suatu masyarakat. Hal yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini dilakukan di daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hal tersebut terlihat pada adanya perguruan tinggi pada masing-masing kecamatan. Bahkan salah satu kecamatan yang peneliti pilih memiliki lebih dari satu perguruan tinggi. Selain dari itu, penelitian ini juga menjadi pembeda dari penelitian terdahulu dikarenakan data hasil pemilu 2019 menunjukkan tingkat partisipasi politik pada kedua kecamatan yang peneliti pilih tetap tinggi meskipun tingkat pendidikan masyarakatnya juga tinggi. Sementara pada penelitian terdahulu, hasil penelitiannya rata-rata mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi justru membuat tingkat partisipasi politiknya rendah. Berdasarkan fenomena yang terjadi, data kependudukan, data pendidikan di setiap kecamatan, dan data hasil pemilu 2019, serta pemikiran dari peneliti sendiri, maka pertanyaan yang ditimbulkan untuk penelitian ini adalah apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh pada pemilu 2019. Berikutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan masyarakat Kecamatan Pau pada pemilu tahun 2019. Berikutnya manfaat penelitian. Yang pertama secara akademis, memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengembangkan konsep pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Kedua, secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru baik bagi pemerintah terkait maupun kepada masyarakat umum, serta dapat sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi lainnya. Masuk ke bab 2, kerangka teori. Pertama, penelitian terdahulu. Secara keseluruhan, ada yang menjadi pilihan penelitian cukup relevan untuk diajukan sebagai rujukan bagi penulisan penelitian. Seperti yang terlihat pada slide berikut ini, beberapa di antaranya adalah yang pertama dari Rina Rahman Oli dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan pada Pilkada Kota Palu tahun 2015. Lalu ada juga dari Muhammad Firdaus tahun 2019, lalu Aang Novira tahun 2014, Fernando Marpaung tahun 2016, dan Bernardus Asa Abednego tahun 2018. Berikutnya kerangka teoritis. Pada bagian ini, peneliti akan membahas beberapa objek yaitu pendidikan dan partisipasi politik dan model dan bentuk partisipasi politik. Pertama, pendidikan. Menurut J. Almond menyatakan bahwa pendidikan tinggi, perbedaan jenis kelamin, dan status ekonomi mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi politik. Faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut yaitu, pertama, pendidikan adalah suatu kegiatan yang meningkatkan pengetahuan umum seseorang. Lalu ada perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi, media massa, dan aktivitas kampanye. Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan, serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Berikutnya partisipasi politik. Menurut Samuel P. Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri sipil, dan sifat partisipasi ini adalah sebagai sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Pada umumnya partisipasi politik masyarakat ada yang bersifat mandiri di mana individu dalam melakukan kegiatannya atas dasar inisiatif dan keinginan sendiri. Hal ini boleh jadi atas dasar rasa tanggung jawabnya dalam kehidupan politik atau karena didorong oleh keinginan untuk mewujudkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Berikutnya model dan bentuk partisipasi politik. Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu konvensional dan unkonvensional. Konvensional adalah model klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Sedangkan unkonvensional adalah model partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya gerakan sosial baru atau New Social Movement. Berikutnya model analisis. Model analisis merupakan gambaran umum tentang hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, penggunaan variabel terdiri dari variabel independen yaitu tingkat pendidikan dan variabel independen yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pau pada pemilu tahun 2019. Berikutnya hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang mewujudkan bagaimana peneliti berpikir tentang hubungan antar fenomena yang diamatnya. Berdasarkan pemahaman tinjauan kepustakaan dan konstruksi model teoritis tadi, maka diajukan hipotesis sebagai berikut. Pertama, hipotesis nol atau HO, yang berbunyi tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan masyarakat Kecamatan Pau pada pemilu 2019. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA berbunyi adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan masyarakat Kecamatan Pau pada pemilu 2019. Berikutnya pengukuran definisi operasional dan indikator. Definisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Berikut definisi operasional dan indikator dalam penelitian ini. Konsep yang pertama adalah tingkat pendidikan yang sekaligus menjadi variabel X yang terdiri dari 3 indikator yaitu adanya pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pengetahuan tentang pemilu tahun 2019. Lalu ada konsep kedua tingkat partisipasi politik yang sekaligus menjadi variabel Y yang terdiri dari 2 indikator yaitu adanya partisipasi politik secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk skalanya sendiri semuanya menggunakan skala ordinal. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di poin pertama yaitu pendekatan dan tipe penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei. Pada penelitian kuantitatif ini melibatkan pengukuran pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik seseorang. Untuk menentukannya dalam pengamatan, peneliti berusaha mengetahui apa yang menjadi pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei, di mana data dikumpulkan dari sampel untuk mewakili seluruh populasi dengan menggunakan kuesioner. Berikutnya lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kota Padang di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh, yang mana ditemukannya tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi yang tinggi. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah bahwa peneliti melihat adanya kemungkinan pengaruh dari tingkat pendidikan yang dimiliki terhadap tingkat partisipasi politik seseorang. Berikutnya populasi dan teknik penarikan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sehubungan dengan banyaknya populasi, maka untuk memudahkan penelitian ini dilakukan penarikan sampel atau pengambilan sampel. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan probability sampling, di mana tiap responden memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, artinya memilih responden secara acak. Dalam penelitian ini ditetapkan 10 orang dari setiap kelurahan dengan jumlah total 16 kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh. Total jumlah responden adalah 160 orang dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel tersebut cukup representatif untuk mewakili populasi. Berikutnya unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh, Kota Padang yang memiliki umur yang cukup dalam berpartisipasi politik pada pemilu tahun 2019, khususnya partisipasi dalam menggunakan hak pilih dan dipilih. Berikutnya jenis teknik dan alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah berbentuk data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data primer adalah dengan pembagian kuesioner dan alat pengumpul datanya adalah kuesioner. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai lembaga yang terkait dengan penelitian yang dianggap dapat melengkapi data-data dalam penelitian ini. Berikutnya validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Teknik pengujian yang digunakan peneliti untuk uji validitas pada penelitian ini adalah menggunakan korelasi bivariate Pearson. Kriteria validitas ditentukan dengan melihat nilai corrected item total correlation, di mana jika nilai corrected item total atau R hitung lebih dari R tabel atau uji dua sisi dengan sig 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Selanjutnya, dalam pendekatan kuantitatif, keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode statistik, yaitu mencari reliabilitas instrumen yang digunakan. Untuk mendapatkan sebuah alat ukur yang reliable, yang paling mudah bagi peneliti adalah melakukan pengujian sebanyak 2 kali untuk subjek yang sama. Nilai reliabilitas ini kemudian juga diperoleh dengan menggunakan alpha Kronebaum, yang hasilnya dapat dilihat pada kotak output perhitungan. Nilai alpha yang dihasilkan ditafsirkan sesuai dengan kriteria pembanding yang digunakan, di mana jika nilai reliabilitas lebih dari 0,6 atau mendekati angka 1, maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang kita gunakan sudah reliable. Berikutnya analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik. Proses awal atau tahap persiapan dalam menganalisa data kuantitatif ini dilakukan dengan menyusun secara sistematis data mentah dengan memberi kode atau angka yang telah dibuat dan kemudian memindahkan data tersebut ke komputer serta membuat tabel frekuensi dengan menggunakan analisis statistik dengan program komputer bernama SPSS. Dalam penelitian ini, analisis statistik yang digunakan dalam bentuk tabulasi silang atau teknik elaborasi, yang mana metode ini merupakan metode analisa paling sederhana, tapi memiliki daya menerangkan yang cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Berikutnya uji hipotesis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis asosiatif, karena dalam penelitian ini, variabel yang digunakan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengukuran skala ordinal. Untuk uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik dengan teknik uji Kendall-Tau melalui SPSS. Adapun rumus dasarnya sebagai berikut, dengan keterangan W sama dengan koefisien, A sama dengan jumlah ranking atas, B sama dengan jumlah ranking bawah, N sama dengan jumlah anggota sampel. Lalu berikutnya ada struktur penelitian yang terdiri dari bab 1 sampai bab 7. Dan terakhir tentunya ada
Perintah ini tidak terlepas dari berbagai referensi, ada dari buku, jurnal, skripsi, dan ada artikel, dan terakhir tertera lampiran yang tertera dari 2 lampiran, yaitu kuesioner dan lampiran untuk angka acak memilih responden. Itu saja presentasi singkat saya tentang proposal mini skripsi saya yang berjudul pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh pada pemilu tahun 2019. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.